Udah. Oke. Sampai sini masih denger nggak? Halo, halo, tes tes 1 2 3. Denger Kak. Oke, mantap. Ini kan selama kondisinya true, dia akan mengeksekusi suatu aksi. Akan menjalankan suatu aksi. Bila mana kondisi tersebut bernilai false, bila false, bila ini false, maka dia akan keluar dari looping. Dia maka akan keluar. Sama aja kayak digolang. While kondisinya harus benar. Ini kondisi di mana dia berhenti. Ingat, ini kondisi berhenti. Berhenti aja. Biar gampangnya gini. Dia akan terus menginput bila kondisinya tuh benar, dan dia akan tidak mengeksekusi bila kondisinya itu salah. Kebalikannya sama repeat until. Kalau repeat until, selama kondisinya itu salah, dia akan terus mengeksekusi. Tapi ketika repeat untilnya kondisinya itu benar, maka dia akan stop. Ulang lagi, while loop itu kerjanya dia akan melakukan suatu aksi, digarisbawahi, mengulang suatu aksi selama kondisi benar. Bisa dibaca? Bisa Kak. Sip. Dia kan melakukan perulangan selama kondisinya itu benar. Ini benar nih, selama kondisi benar. Jadi seperti itu. Terus bagaimana kalau looping biasa kan? Ini ya looping biasa ya. Ini kan looping biasa. For ini kan i kurang dari n, katakanlah i plus ini kan kalau yang for biasa kan. Nah, bedanya di sini, di sininya nih, sininya. Jadi ini bernilai, kalau ini looping, kalau while loop for kondisi contoh katakanlah variabel x sama dengan 0, dia akan katakanlah ini sini ya, ini input n nya katakanlah berapa di? Ini 10 aja, 10 input 10 katakanlah sebagai n ya, input n nya 10. Ini soalnya salah ya, ini bukan i ya tapi 1. Ini 1. Dia aksinya, contohnya dia akan tambah itu sama dengan i plus 1 katakanlah. Ini dia kan n4. Kalau ini kan jalannya kan dimulai dari n nya dari 1 kan, for i nya dimulai dari 1 kan, 1 sampai 10. Dia akan berhenti bila i nya tuh kurang dari sama dengan n, berarti selama i nya sama dengan 10 dia akan melakukan tambahan, misalnya dioptikan jadi 2 tambah 1 3 4 5 sampai 10 kan kalau yang ini. Kalau yang while loop gimana? Ya berarti ini katakanlah inputnya x nya berupa dari 1. Berarti dia akan mengulang, mohon maaf ini bukan sama dengan tapi tidak sama dengan atau negasi.
Jadi selama X-nya tidak sama dengan 10, ini bacanya gini ya. Selama X-nya tidak sama dengan 10, ulang lagi, selama X-nya tidak kurang dari 10, dia akan melakukan apa? Melakukan pertambahan. Tambah sama dengan X plus 1, katakanlah plus 1. Ini and while, jangan lupa and while. Berarti dia input. Nah, inputnya ini beda lagi di sini letaknya. Kalau letaknya while, inputnya itu 2 kali, di luar loop sama di dalam loop. Dia akan menginput lagi di sini nih. Input X lagi. Kenapa seperti ini? Karena incrementnya tuh tidak di dalam kondisi ini incrementnya. Sementara kalau while berjalan iterasi, incrementnya tuh ada di ini, di line kondisi, line for. Lah kalau incrementnya, biar increment tuh biar cara bertambah, cara bertambah suatu nilai itu di dalam for-nya. Kalau misalnya ini nggak ada, misalnya ini nggak ada, ini hilang, katakanlah ini hilang, maka apa yang akan terjadi? Terjadi dia tidak akan menginput lagi, input lagi. Dia cuma menginput pertama saja. Tapi kalau inputnya di sini, input lagi, dia akan terus menginput. Jadi pertama dicek, input pertama 1 kan, dicek lagi, ditambah dulu, 1 tambah 1 kan 2, katakanlah 2 itu kan. Kemudian di sini suruh input lagi, inputnya katakanlah kita mau 2, sini 2, dicek lagi apakah 2 tidak sama dengan 10. Ternyata benar. Kalau benar dia akan masuk ke logika tambahnya berarti nilainya sekarang 2 ditambah 1 sama dengan 3, ya kan. Lagi input 3, sini input 3, dicek apakah 3 ini sama dengan 10. Ternyata tidak, alias true. Maka true, dia akan mengeksekusi yang di dalam looping ini. Seperti itu konsepnya. Jadi kesimpulannya, while loop 1 akan mengeksekusi bila kondisi true. 2, inputan 2 kali. Gampangnya taruhnya di mana? 1 di luar loop, 2 di akhiran sebelum and for atau and while. Itu teman-teman, paham konsepnya gitu? Paham nggak? Tes. Boleh coba kerjain soalnya nggak? Oke. Nah, kita cobain aja langsung soalnya. Langsung banget yuk. Di nomor 6. Bisa, semuanya bisa nih. Bisa di apa namanya? Share screen semua. Share screen. Buka Notepad plus. Biar langsung praktek kalian. Ayo yang lain notepadnya. Udah siap kah?
Ayo yang lain. Mei udah. Sekar. Ih. Minyak. Ampun. Nah, di nomor 6 ini dia bertanya, buat algoritma untuk menghitung banyaknya digit penyusun sebuah bilangan bulat menggunakan while loop. Inputannya yaitu sebuah bilangan bulat positif. Keluarannya yaitu jumlah digit penyusun bilangan tersebut. Nah, seperti yang dicontohin ini, jika kita menginput 1, 2, 3, 4, 5, maka keluarannya akan 5 karena dia memiliki 5 baris set angka. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan untuk 7 dia memiliki cuma 1 baris penyusun bilangan tersebut. Berarti kita mulai dengan deklarasikan sebuah variabel yaitu dengan var n r. Nah, kenapa kita cuman deklarasikan satu variabel? Karena kita bisa menambahnya nanti di akhir atau di pertengahan jika dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita akan nginputin si n ini, fmt.n. Ini kita masuk ke dalam for-nya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah kondisi di mana supaya selama dia masih belum selesai atau belum habis ininya, dia akan tetap melakukan perulangan sampai si angkanya tersebut udah habis gitu. Berarti selama si n masih di atas 0, maka dia akan tetap masuk ke dalam perulangan tersebut. Maka kita nulisnya n lebih besar dari 0. Jadi selama si n lebih besar dari 0, dia akan melakukan perulangannya gitu. Nah, di dalam perulangan itu kita diminta tentukan jumlah dari bilangan bulat itu. Berarti total sama dengan total 1. Terus yang terakhir yaitu n sama dengan n kurang 1. N non 10. 10. Nah, kita inputin total. Setelah itu fmt.print total. Selesai. Run 4 go. Nah, sebelum program jalan ada yang mau tanya dulu nggak? Itu kenapa Kak tambah 1 sama dibagi 10? Kenapa dia tambah 1? Karena soalnya kan minta jumlah digit nyusun. Berarti kan kita setiap ini nentuin berapa digit dia. Kan ini memiliki 5 digit, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan dia 5 digit. Dia 5 digit. Kalau misalkan contohnya, nah ini berapa digit? 6. Nah, berarti kan jawaban keluarnya harus 6. Nah, gimana buat 6-nya? Kita tambahin aja 10. Tambahin aja 1. Misalkan ini 24 3 5 1 8. Di div 10. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya, Mai? Div itu bagi ya. 8. 2, 4, 3, 5, 1. 4 3 5 1. Nah, berarti kan udah kurang 1 digit belakangnya. Jadi digitnya jadi 0 terus 1. Jadi 1 sekarang. Terus kita bagi lagi nih. 24 3 24 3 5 1 3 5 1 di div 10. Berapa hasilnya? 2, 4, 3, 5. 4 3 5. Nah, terus nih Mai 2.
Nah, begitu. Satu Jadi tambah. sampai si angka ini habis. Selama dia masih di atas 0, dia akan habis. Kalau dia udah di 0 atau di bawah 0, dia akan keluar dari perulangan itu, gitu. Nah, kita contohin aja langsung di sini. Seperti yang contoh pertama dimintakan 1 2 3 4 5. Nah, kita tekan. Nah, keluaran 5 karena dia akan div satu satu dari belakang. Berarti kan di awal tadi kita mulainya total itu 0. Terus kita div 1. Berarti tinggal 1 2 3 4. Kita div lagi. Totalnya di 2. Tinggal 1 2 3. Kita div lagi. Total jadi 3. Tinggal 1 2. Oh, ini Kita jadi div digit. lagi. Sampai dia habis, sampai dia 0. Begitu. Bahkan kalau atau soalnya 7, maka dia akan keluar 1. Tuh. Nah, kita coba buat contoh soal satu lagi, yaitu awal 5 aja. Nah, di nomor 5 ini buat algoritma untuk membalikkan urutan digit dari sebuah bilangan bulat menggunakan while loop. Buah bilangan bulat positif, bilangan hasil pembalikan urutan digit. Nah, 1 2 3 4 5 akan dibalikan menjadi 5 4 3 2 1. Nah, caranya pertama kita akan deklarasikan dulu variabel untuk menampung inputannya, berarti n integer. Terus kita inputin fmt scan n. Itu kita masuk ke dalam for-nya. Sama kayak tadi, selama si n belum habis, selama si n belum di bawah 0 atau sama dengan 0, maka dia akan tetap di dalam perulangan. Ini masuk ke dalam perulangannya. Tadi kan 1 2 3 4 5. Berarti kan kita butuh si n ini si variabel untuk menginputin yang belakangnya. Berarti kan kita anggap aja balik. Kembali. Di n mod 10. Mod 10. Kenapa kita di memod 10? Karena kita butuh angka belakangnya. Terus kita buat variabel baru satu lagi, yaitu tempatkan. Dari pembalik, tempatkan ditambah pembalik dikali 10. Kali 10. Nah, terus kita kurangi si n-nya. N sama dengan n div 10. Terus kita outputin fmt.print tempatkan. Nah, tadi kan variabel yang belum kita deklarasikan ada pembalik dan tempatkan. Berarti kita deklarasikan dulu pembalik sama tempatkan. Nah, begitu. Terus kita uji. Yang tempatkan itu kayak gimana Kak logikanya Kak? Apa? Yang tempatkan itu gimana? Tempatkan itu kayak kita kan udah kita ambil digit paling belakangnya. Terus kita buat digit paling belakang ini ke paling depan. Misalkan ini 1 2 3 4 5. Terus kita mau jadi 5 4 3 2 1. Berarti kita ambil belakang 5. Kan tempatkan di awal kan 0. 0 tambah 5 kan jadi 5. 0 tambah 5. Terus kita kali sama 10. Kali 10. Jadi kan hasilnya sama dengan 50.
Nanti pas yang kedua nanti kan 54. Hasilnya kan 54. Terus sekali lagi 10. Jadi 540. Terus nanti ditambah lagi sama 3, tambah 3. Jadi hasilnya 543. Sampai dia selesai. Terus dibagi 10 lagi biar nolnya hilang gitu ya. Ya, kita cobain aja kok kan plus.co. Nah, kita bagi aja. Is 2, 3, 4 gitu. Nah, dapat hasil 5, 4, 3, 2, 1. Misalkan kalau dia minta ke 100, hasilnya adalah 1. Gitu. Saya mau tanyain dulu nggak? Aku mau nambahin terkait konsepku tadi. Halo tes tes. Nah ini balik lagi ke sini, ke mana? Ke kanvaku. Ini maksud apa namanya ini? Yang plus Saya mau ini. tanyain dulu nggak? Tes tes tadi. Mau nambahin tadi. Oh, Mau nambahin. ya. Mau nambahin ya. Ini kan ada yang ditulis aku tadi kan ada input X ya. Input X itu similar tuh kayak membuat suatu kondisi di mana kondisi tersebut akan menyebabkan akan kembali ke atas lagi. Ini kan kembali ke atas lagi dan akan menyebabkan kondisi tersebut bernilai false. Jadi itu kayak misalnya yang dicontohkan kayak n bagi 10 itu tuh sama aja kayak disuruh ngulang lagi tuh loh. Disuruh ngulang. Intinya tuh tidak semerta-merta harus input lagi ya. Jadi itu ini merupakan logika di mana tugasnya itu mengulang agar kondisi dalam for atau while salah atau false tuh. Jadi nggak harus mesti input ya, itu bisa berbagai macam logika di mana gunanya untuk mengulang sehingga dengan pengulangan tersebut akan membuat kondisi tersebut tidak memenuhi atau alias false. Kalau false maka dia akan keluar dari perulangan. Cukup, silakan Hadi teruskan. Nah, begitu. Selain while loop ada yang mau tanyain lagi nggak tentang materi pelajaran? Ada nggak? Aku bingungnya kalau ketemu sama soalnya, Kak. Jadi kalau ditanyain kayak gini, aku kurang tahu juga bingungnya di mana. Jadi perbanyak latihan aja. Ya, itu dia. Betul, karena sering banyak Coba latihan. soal latihan yang dikirim di grup itu coba dikerjain satu-satu. Latihan yang disematkan. Nah, yang disematkan itu. Coba dikerjain satu-satu biar paham.
Jadi kalian jangan ini ya, jangan males latihan. Teknik kan, teknik itu perbanyak latihan. Semakin banyak soal, semakin banyak berlatih, semakin paham kalian. Oh, gini. Kalau kayak gini kayak gini, kalau kayak gitu gitu loh. Ya tuh bingungnya kalau ketemu sama soalnya langsung. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Najla, Mei, Zafran, sorry, sama lah Faiz tadi perasaan ada Faiz, kok hilang? Sama kak kayak Sekar. Kalau ketemu soal kadang suka bingung codingnya gitu. Oke oke. Perbanyak latihan. Gimana ya? Dan misalnya nih kalian ngerjain suatu latihan ya, misalnya kalian bingung ini mau gimana, boleh tanya brainstorming sama AI. Tapi jangan langsung minta AI tolong selesaikan ini, tolong berikan kodenya, jangan. Tapi promptnya logikanya bagaimana atau cara per stepnya itu bagaimana. Nah dari cara-cara yang diberikan sama AI, nah kamu bisa mengaplikasikan ke dalam bahasa kode, bahasa pemrograman, ditranslatekan dalam bahasa pemrograman. Karena semisal kamu cuma minta AI suruh kamu minta AI suruh ngebuat codingannya tanpa tahu kerangka berpikirnya suatu soal, dan kalian tidak mempraktekannya, ya kan, dia mempraktekannya cuma dipahami saja, maka ya sama aja, zero value, nggak dapat apa-apa. Jadi gitu. Oke, aku mau nambahin lagi. Ini nanti aku spill dikit ya. Di soal Di soal tugas besar nanti. Kurang lebih kita menggunakan while loop. Semuanya pakai while loop. Aku bocorin aja nggak apa. Semua pakai while loop, konsep while loop. Konsepnya gimana? Contohnya katakanlah disuruh ini membuat suatu programnya, ini disuruh untuk merekap sampah, katakanlah sampah ya, inputan dari user kan, dari user inputan akan berhenti bila user mengetik false, bisa false bisa nol ya, katakanlah mengetik nol. Nah dia contohnya gini, berarti kan ini user ya kan, user disuruh input katakanlah menginput jumlah sampah harian, jumlah sampah harian. Kemudian programnya disuruh apa? Disuruh
programnya disuruh merekap total per minggu itu ada berapa. Disuruh merekap total sampah dalam seminggu. Gini, user dia kan misalkan katakanlah user menginput 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kalau 0 artinya berhenti. Terus cara makainya bagaimana Kak? Pengaplikasian dalam while loop. Berarti katakanlah ini disuruh input dulu. Ini dari user ya. Contoh input sampah. Bagaimana tulisan while-nya? Pakai gulang dulu ya. While sampah. Nah, ini kalian gunakan atau permainkan namanya operator perbandingan. Operator perbandingan yang gimana? Yang kayak gini. Bukan operator logika. Logika. Ini bisa semua operator ya, sorry. Bisa operator perbandingan, bisa operator logika gitu. Katakanlah while sampah not ya, tidak sama dengan ini, tidak sama dengan 0. Do ini total plus sampah. Nah, terus bagaimana Kak? Input lagi. Kita di sini output dulu, outputkan dulu. Mau input lagi? Jangan. Mau input atau tidak? Kalau tidak 0. Katakanlah gitu ya. Katakanlah dia akan menginput lagi. Input sampah. And while. Jadi programnya gini programnya. Pertama di sini input sampah, di sini output dulu. Output input sampah. Itu kan? Input sampah. Kemudian input sampah 5, katakan 5. Cek di sini, cek. Apakah 5 sama dengan 0? Ternyata salah. Ternyata benar. Apakah 5 tidak sama dengan 0? True. Kalau true dia akan mengeksekusi total ditambah sampah. Totalnya dari 0 ditambah 5 sama dengan 5. Terus ada perintah lagi, mau input atau tidak. Kalau tidak 0 gitu. Dan ada pilihan kan, mau input lagi atau enggak. Kalau enggak 0. Ternyata tidak menginput 0 alias input 5, 2. Cek lagi ke atas lagi. Apakah 2 tidak sama dengan 0? Ternyata true. Kalau true dia akan mengeksekusi lagi. Berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7. Kemudian ke bawah lagi output mau input atau tidak. Kalau tidak 0, kamu langsung di sini inputnya 0. Jangan ke atas lagi. Cek lagi apakah 0 sama dengan 0. Apakah 0 tidak sama dengan 0? Ternyata jawabannya mohon maaf, apakah nilai 0 ini ini bukan negasi ya, tapi sama dengan. Nah, apakah 0 ini sama dengan 0? Ternyata true. Gimana sih?
Iya, ternyata 0 sama dengan kan sama dengan true kan? Karena true dia akan keluar dari pemrograman, keluar langsung menampilkan 7, total sama dengan 7. Tuh, ini penggunaannya, pengaplikasiannya. Pertanyaan gini, Kak, kenapa ini input lagi? Ini tergantung case-nya. Kalau case-nya misalnya dia disuruh merekap total sampai berhenti bila mengetik 0, nah, berarti pakai apa namanya, algoritma menginput. Kalau misal soalnya kayak KHD tadi, dari 1 2 3 4 5 jadi 5 4 3 2 1, dia bilangnya bukan input tapi mengedifkan. Kenapa mengedifkan? Dia akan mengedif suatu apa namanya, nilai variabel agar bisa melakukan perulangan, dan bila melakukan perulangan hingga perulangan tersebut bernilai false. Karena false, dia akan keluar dari while, keluar dari perulangan. Gitu teman-teman. Semoga bisa dimengerti. Itu pengaplikasiannya ya, misalnya input ini. Nambahin, kalau yang soal seperti tadi itu dia mengecilkan bilangannya atau dia akan membesarkan bilangannya sampai tujuannya, sampai yang diminta oleh soal. Bahkan kayak soal tadi, dia mau menukar bilangan, berarti kita kan butuhnya angka itu diperkecil sampai si angka itu di bawah 0 atau sama dengan 0. Jadi kita divin terus gitu. Begitu. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Oke, Kak. Dari aku nggak ada. Oke. Jadi logikanya gitu ya, logikanya jalan ya. Oke, Kak. Oke, mantap. Ada lagi? Udah sih, Kak. Kayaknya itu. Zafran, Najla. Aman? Iya kak, udah kak. Paham logikanya ya? Alurnya, sistemnya? Paham kak. Zafran. Ya kak, Aman? aman kak, paling harus perbanyak latihan lagi biar pas ngerjain langsung tahu harus apa. Oke, kalau gitu ada mau dibahas lagi? Ada gak mau soal atau konsep yang mau dibahas lagi? Sekarang nggak ada sih, Kak. Oke, nggak ada. Itu kak, tugas besar gimana kak? Oke, langsung tugas besar berarti ini ya. Oke, kalau gitu tugas besar. Nanti skemanya, oh ya, sebelum ini bisa di Kadi, Apa? tolong ini spin. Apa? Spin. Pin.
Nah, nih, jadi Tak lagi nggak sih? ini kan tugas besar nih, ada 5 case. Ada case 1, case 2, case 3, case 4, case 5. Ya. Dari case 5 case ini ku jelasin, ini ada aturannya nih. Aturannya tidak boleh pakai selain library FMT. Jadi wajib pakai library FMT. Tidak boleh menggunakan array, slice atau struktur data lainnya. Kemudian tidak boleh menggunakan titik sama dengan, break, continue, murni rujukan materi ini dari pertemuan 1 sampai 9. Boleh menggunakan AI sebagai referensi atau brainstorming, namun tidak boleh mengcopy paste kode. Karena hal tersebut akan mengeksekusi, nggak dikunci kok, aman. Jadi akan ketahuan mana yang dibuat sama AI, mana yang tidak dibuat sama AI. Jadi AI hanya untuk sebagai brainstorming dan mengecek mana benar mana salah atau mengecek errornya di mana. Boleh. Tapi misalnya kalau langsung berikan kodenya itu nggak boleh. Karena apa? Karena nanti kalian akan diuji. Diujinya dengan apa? Presentasi kode. Presentasi kode. Nah, ini ya bisa dibaca-baca nih ya. Nah, ini. Nah, terus setiap ini apa namanya? Cache itu ada outputan tuh berupa kayak gini nih. Mulai melayani nasabah, true false, bla. Ini merupakan sebuah contoh keluaran. Contoh outputnya tuh bagaimana. Tapi semua ini sebagai rujukan aja, bukan sebagai contoh saja. Tapi kalau kalian mau variasi, mau beda pun tidak apa-apa. Malah itu malah lebih bagus. Kalau misal bingung sama ini kan, kalian bisa pakai cara apapun, nggak apa-apa. Jadi yang kiri itu merupakan outputan, yang kanan yang 1001, 12.000, 15.000, 18.000 itu atau false itu merupakan inputan dari user. Misalnya ini outputannya mulai melayani nasabah true atau false. Usernya menginput true. Karena true dia akan memulai programnya. Programnya dari disuruh memasukkan saldo, disuruh pilih transaksi, gitu dan sebagainya. Ini soal kedua juga sama aja kurang lebih. Nah, gitu ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian nanti diharapkan waktu apa namanya presentasi, kodenya tuh sudah jadi kayak gini contohnya. Sudah jadi, tinggal nanti kalian presentasi mulai dari package min itu buat apa, import ini buat apa, cons dan lain sebagainya sampai akhir. Kalian harus jelasin dan siap. Misalnya diminta suatu saat misalnya aku apa Bang Hadi iseng disuruh terjemahkan dalam pseudocode, atau kami menghapus suatu kode disuruh ngode ulang ataupun disuruh bolak-balik, jadi kalian harus siap. Tuh, jadi kalian wajib memahami alurnya program, bukan menghafal sintaksnya program. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, langsung kita spin. Tes. Aku nggak ada kak. Oke, langsung spin aja Kak Adi. Untuk nomor 1. Oke, pinnya 1, 2, 3. Kak, mau nanya Kak. Gimana? Ini tiap soal berarti ada kayak while loop-nya, ada string-nya, ada
Oke. Semuanya apa gimana? Semuanya dari pertemuan 1 sampai terakhir ini semua diaplikasikan dalam satu project. Paham. Oke, jadi nomor ini ya. Soal pertama Sekar ya. Oke, soal pertama Sekar. Oke kak. Nanti ini bisa diakses di mana? Bisa diakses di LMS, di web. Soal kedua. Oke, Meme nomor 2. Oke kak. Nomor 3. Oke, Faiz. Faiz 3 ya. Nomor 4, 4. Najla. Oke, nomor 4 Najla. Nomor 5. Ya Zafran. Oke coba. Nomor 5. Oh, Zafran nomor 5, Zafran. Gitu ya, Fran. Nomor 5, Fran. Ya, itu soalnya di ini kan ya yang di GoFaster itu apa beda? Iya, di Covester. Nanti bisa di ini. Nah, sebelum kalian presentasi dipastikan semua tugas bisa udah dikumpulin semua ya. Bisa dikumpulin semua. Kapan tuh kak terakhir? Terakhir sebelum kalian presentasi dah. Nah, oh ya sebelum ini ku berikan sekarang bisa kalian ini cek di welcome bukan di study club. Nah, di study club ini ada plottingan waktu presentasi. Nah, bisa diisi. Tadi klub. Di mana? Ya. Di ini. Bentar. Di grup yang kemarin itu kak. Di ini. Bisa lihat? Di sini nih. Nah, study club. Setelah itu kalian bisa diisi sekarang juga. Oke. Sekarang juga. Ini waktunya seminggu ya teman-teman. Dari tanggal 9 ini bisa dikerjakan sampai tanggal 14 Jumat besok. Nah, ini bisa dibuka. Silakan diisi. Terakhir ngisi kapan kak? Apa? Terakhir ngisi kapan kak? Kalau bisa malam ini ya biar tahu kami ada yang benturan atau tidak. Yuk sekalian kulihat. Tapi Ini kak. seminggu kau hari itu kita ternyata belum selesai. Ya mau nggak mau harus siap ya teman-teman. Harus siap. Aduh. Terus nanti di ujinya itu per masing-masing jadi nggak barengan semua jadi satu-satu. Jadi dalam Discord itu cuma bertiga, aku sama Kak Hadi sama yang diuji siapa. Waktunya berapa? Waktunya 60 menit. Paling lama, paling cepat 30 menit. 30 menit. Setengah jam. Terus nanti yang terbaik akan kami hadiahkan sebuah reward. Nah, rewardnya bisa ditunggu saja di Kalau nggak pengumuman. terbaik gimana? Kalau nggak terbaik harus jadi yang terbaik. Nah, gitu. Gitu ya. Udah ngisi kak. Tukaran tanggal nggak? Apa? Hah?
bisa tukeran tanggal gitu nggak sama teman gitu? Bisa, kalau Misal temennya jadi temennya mau. Kalau enggak ya bilang sama kami aja, Kak. Aku biasanya tuker tanggal, Kak. Contohnya gitu. Plottingan. Oh, bisa tuker tanggal. Segini aja, apa namanya? Sesiapnya kalian. Oke nih, Kak. Oke, ini Mei bulan depan. ini Mei kapan nih? Tanggal kapan? Aku jam 8 malam. 8 malam tanggal Tanggal 13. mana 13? Oh, 13 Itu ya belum. ini. Oh iya 13 warnanya biru. Oke. Tanggal 13. Kamis berarti ya. Aku juga tanggal 13 malam. Nggak mau. Berarti ya kalau mau malam berarti Ada yang lebih lama. Tanggal setengah 14 9. ada. Setengah 9. Kan tiap ini kan 30 menit. Apakah Jam berapa sih itu? jam 9? Oh, 15. 13. Udah nggak apa diisi aja jam 13. Coba tanggal 13 jam 9 itu. Silakan. Itu respon berapa aku lama, udah gua dah. Ayo yang lain. Zafran, Najla, Sekar. Faiz ditunggu. Nanti dulu Kak, aku masih melihat-lihat soal. Gampang. Ingat, boleh brainstorming sama tapi jangan nggak Tapi terserah. panjang Kak, ini Emang panjang. prosesnya bakal panjang. Panjang karena ini pengaplikasian dari percabangan, tipe data bentukan, yang struktur itu struct, type struct Ya. gitu kan. Ada while loop, Switch ada. switch, tergantung. Kayaknya Boleh pakai switch tapi boleh pakai if. ya. Contohnya misalnya nih yang soal pertama pakai switch juga nggak apa-apa karena itu kan berkaitan dengan menu kan. Menu itu kan pasti, karena pasti pakainya switch. Gitu teman-teman. Mei, tadi kamu jam 9, Mei. Jam 8. Kok jam Jam 9? 8. Aku mau jam 8. Oh, tanggal Baik, berapa? Jam 9 ya. Ini setengah 10. Enggak, jangan jam berarti jam 9 kan setengah jam. Berarti Mei jam 8, sekarang jam Isinya 9. ini. Itu 9.30. berarti aku jam 8.22 ya, Kak? Aku 8.22 itu. Jam 8 aja. Ini kayaknya kamu salah pencet deh. Jam 8 aja. Tabrakan. Enggak. Waktunya cukup kok, setengah jam doang. Paling lama setengah jam. 13 ya kamu itu ya? Iya, 13. Oke. Yang lain. Zafran. Aku Kak. Aku Iya. aku paling lambat Tanggal berapa? yang terakhir hari apa? 14. Hari ini terakhir hari ini. Hari ini. Kalau misalnya udah beres, tapi aku mau nanya, Hari ini. misalnya saya udah beres nih, bisa langsung nggak? Boleh kok. Yang penting siap aja. Kalau ditanya siap nggak bakal siap Kak. Harus siap gak siap? Harus siap. Kata kakak Siap gak sih? seminggu. Kata kakak waktunya seminggu. Ya kan misalnya udah siapnya hari ini ya hari ini boleh. Kalau siapnya besok silakan besok. Kan rentangnya seminggu. 2, 3, 4, 5, 6 hari rentangnya 6 hari.
Rentang waktunya 6 hari. Dimulai dari sekarang gitu, Kak. Iya, Aku ganti boleh nggak, Kak? boleh, boleh, boleh. Aku tanggal 14 aja. Loh, Jam Kumaha. berapa? Jam berapa? Jam Itu berapa? si Japran jam berapa? Japran jam berapa, Japran? habis Isya. Berarti jam berapa tuh? Jam 8. Jam 8. Isya jam 7. Ya jam Di 8 lah. sini jam beres. 8. Kan Jam ini 8. jalan dulu, persiapan dulu. Ya, ya, ya. Jam 8. Aku jam 9, Kak. Tanggal 14 ya. Diisi lagi, isi lagi, isi lagi, isi lagi. Oh, isi lagi. Oke. Udah, Kak. Oke, Meme. Udah semua berarti ya. Najla. Zafran, Zafran. Isi, Ya, Fran. Kak. Isi. HP-nya masih dicas, Kak. Oke. Ini ku masukin. Tenang aja. Nanti kalian akan dapat ini. Cheat. Cheat-nya bisa diakses sekarang ya. Cheat itu kayak apa namanya sih? Kayak gini. Nah, ini cheat-nya nih. Bisa dipelajari nih. Cheat. Nah. Ini rangkuman dari 1 sampai akhir. Oh. Mau, Kak. Itu diakses di mana, Kak? Ini bisa diakses di LMS. Di web Go Faster. Ya di LMS kan webnya. Ya. Nih. Buat panduan. Cheat. Jadi udah kami apa namanya? Salin ke dalam ini. Dalam apa? Ke dalam PDF. Nah, dalam bentuk PDF biar gampang. Nanti kalian juga akan dapat e-book tentang golang waktu kalian sudah jadi apa mahasiswa udah kuliah, nanti malah itu lebih lengkap lagi tuh, lebih banyak latihan soal, jadi kalian bisa belajar dari buku tersebut, e-booknya. Oh, aku kira kakaknya bikin e-book. Ini bukan e-book, ini buat cuma cheat aja, cheat aja, rangkuman. Ini dulu ya, aku upload dulu. Bisa diakses di pertemuan 12. Oke, Kak. Siap, Kak. Ini soalnya sudah bisa diakses juga di pertemuan 11.
ya. Ini soalnya. Soal. Kemudian ini cheat sheet-nya di sini. Oke. Mungkin cukup sekian dari kami seperti itu. Nanti yang terbaik kami tidak subjektif ya, kita berdasarkan by seberapa paham kalian problem solving, dinilai juga dari aspek pengumpulan tugas, ketelitian, kelengkapan, kesesuaian, dan kepahaman. Seperti itu teman-teman. Ini nantikan rewardnya yang akan didapatkan bagi yang terbaik. Sudah. Gimana Gadi, ada tambahan Gadi? Gadi ada tambahan? Dari gua nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ada pertanyaan. Aman Kak. Nanti pas ngerjain tanya lagi. Oh iya, selama mengerjakan ini juga boleh tanya-tanya sama kami ya, sama Kak Adi, sama aku. Jadi silakan bisa di WA. Kak ini mau gimana? Kak ini caranya gimana? Tuh. Nanti kami mencoba untuk menjawabnya dengan sedetail mungkin, sebaik mungkin. Kalau tanya Kak, ini kodenya gimana? Boleh nggak? Mungkin kami akan lebih ke logikanya itu loh, logikanya kayak gini. Itu aja sih. Oke.
Udah? Nggak ada pertanyaan? Apaan kak? Seputar Telkom? Telkom. Kak, Gimana? berarti botaknya pas PPKMB nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, yang penting waktu PKMB udah botak ya. Aman-aman. Pas PKMB udah botak. Katanya buku panduan PKKMB-nya itu baru muncul Amin 3 gitu-gitu kakak. Emang iya? Nanti ditunggu aja. Ditunggu aja seputar ini PKKMB-nya. Betul. Ditunggu saja. Selalu ini apanya sering-sering mantau IG-nya Telkom. Paling ini Pak, nanti ada temen yang masih di luar lagi meeting. Jadi teman-teman. Oh iya, sekalian nanti waktu udah di Telkomnya ya. Semisal apa ya? Kan kalian udah dapat pelajaran ini kan ya, udah dapat gambaran kurang lebih materi algoritma pemrograman kan, Alpro. Jadi nanti kalian gak usah sombong, gak usah mentang-mentang apa namanya kayak udah bisa jadi nggak mendengarkan dosen, nggak boleh gitu ya. Jadi kalian tetap seperti halnya mahasiswa yang tidak tahu apa-apa. Gitu aja. Oke kak. Oke. Itu sebagai bentuk Siap. sebagai bentuk penghormatan kepada dosen dan juga asisten praktikum atau asisten dosen. Jadi kalian tetap harus apa namanya harus menghargai mereka. Jadi jangan mentang-mentang udah bisa jadi kalian gak mau kuliah, gak mau ngerjain tugas, jangan. Jadi setelah kelas ini selesai dan mulai belajar kuliah, silakan kembali seperti setelan mahasiswa pada umumnya, belum tahu apa-apa. Untuk apa? Untuk menghargai dosen gitu ya. Seperti itu. Kakaknya ada niatan buka kelas lagi gitu nggak? Belum tahu. Karena kami juga sibuk ya. Karena ini kan karena libur kan jadinya ada waktu. Nah, nanti belum tahu nanti kedepannya kalau saya sibuk belum tentu juga ada kelas. Kakak sekarang itu semester berapa sih? 5? Semester ganjil. Ya. Oh. Semester 3 ya kak? Semester ganjil, entah 5, entah 7, entah 3. Yang penting ganjil. Kan itu angkatan 25 ada di itunya, di materinya. Ini kami buka kelas nih setidaknya agar nasibnya tidak seperti kami. Kenapa tuh kak? Lah kan kita kan dari non SMK alias SMA kan. Dari SMA kan nggak ada pelajaran coding-codingan kan. Nah jadi waktu maba kayak kalian, kami semua, nggak cuma aku ya, semua kelas tuh yang baik SMA itu mengalami ya susah aja, susah apa namanya, susah mempelajari karena ini kan kayak pelajaran yang ngagetin tuh loh. Nah jadi setidaknya karena hal tersebut kami ingin membantu kalian untuk siap lebih dini.
Siap lebih dini biar tidak jeblok IPK-nya, tidak turun drastis IPK-nya, tidak kecil IPK-nya waktu awal-awal. Setidaknya kalian minimal untuk pelajaran Alpro ini dapat B. Paling minimal tuh, Amin. paling B. Karena dari kelas kami aja yang dapat A itu cuma gak nyampe 5 orang. Tuh, sesulit Buset. apa tuh? Sesulit apa itu? Wow. Tapi berarti kalau misalnya dari soal Go Faster ini dia jauh banget beda sulitnya Kak. Kalau dari soal dari kami kurang lebih karena kami kan konsep ya. Jadi latihan soal dari kami inilah pemahaman dari konsepnya aja. Konsepnya Kalau aja. Nanti level waktu kesulitannya Kak. itu masih gampang di kami tuh, masih gampang. Nanti waktu kalian sudah kuliah di sini benar-benar lebih dalam lagi, lebih sulit lagi, lebih rinci lagi. Jadi takut. Jangan takut. Perbanyak latihan aja. Perbanyak latihan. Karena kan kita teknik nih. Ya gak jauh sama dengan teknik fisika, teknik elektro kan juga mereka latihan juga, banyakin latihan. Nah, nanti jangan kaget. Yang rajin niat kuliah ya, yang niat kuliah pasti akan ngabisin banyak kertas tuh buat latihan, buat nulis. Nah, kalau menurutku ya lebih enak kalau punya tablet. Punya tablet itu kan jadi digital kan nulisnya kan. Jadinya itu sewaktu-waktu nggak usah susah payah apa namanya. Ya pengalaman aja karena masih manual tuh pakai kertasan kan. Banyakan nulis. Habis itu simpannya tidak begitu rapi. Akhirnya waktu ada suatu momen di mana kertas tersebut dibutuhkan, itu nyarinya agak sulit. Karena acak-acakan aku nyimpennya. Itu tapi tidak jadi suatu kewajiban ya, cuma pengalaman aja. Berarti di semester 1-2 nih banyak nulis ya Kak? Semuanya. Matematikanya banyak. Semuanya. Kan karena kita kan teknik kan banyakan hitung. Kan coret-coretan hitung-hitungan. Coret-coretan kita latihan soal. Itu. Oke deh. Tapi bukan aku berarti disuruh beli tablet, bukan ya. Aku cuma apa ya, nyeritain aja. Oh iya, sama ini waktu kuliah kebanyakan pakainya binder. Tapi aku sendiri Binder yang ukuran berapa, Kak? B5 yang gede itu loh, yang jumbo. Tapi untuk aku sendiri ya, biar nyarinya nggak sulit ya, aku bukuin kayak SMA. Jadi buku ini buat sendiri, buku ini buat itu. Kalau dari aku sendiri ya. Karena waktu semester awal-awal tuh, bulan-bulan awal keteteran aja. Kadang pembatas bindernya hilang, sobek, copot, jadinya kan agak sulit. Jadi aku kembali ke metode SMA lagi gitu. Dikelompokin per buku-buku. Tapi itu terserah sih, tergantung kalian. Gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian ya dari kami.